Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana namanya hari ini? Baik. Apakah ada yang bersedih? Tidak. Tidak. Coba tunjukkan giginya pada teman sebelahnya. Baik, persiapkan dulu. Ingat-ingat pertemuan sebelumnya, sama kita akan melangkah ke materi selanjutnya ya. Yuk. Pak Doni akan menyiapkan laptop dulu ya. Yuk. Silakan materinya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang mimpin doa dulu? Siapa? Ya. Oke, baik, Bu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran informasi pada hari ini, alangkah baiknya kita gambarkan kepada masing-masing. Mulai. Lanjutkan. Baik, terima kasih Teguh sudah memimpin doa. Saya absen ya. 12.9. Tolong setiap saya sebut nama kalian memberikan 1, 2 atau 1, 2 kalimat informatika saat ini. Oke? Oke, Pak. Sudah dipikirkan? Ya. Baik. Abdul Hakim Alfianto. Saya, Pak. Oke. Kata-kata hari ini, ciptakan sesuatu yang bermanfaat karena teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup. Berikutnya Ahmad Kusaini. Saya, Pak. Ya. Seperti data diproses menjadi informasi, hidup kita juga dapat diproses menjadi pengalaman yang berharga. Lanjut Ahmad Rizky Teguh. Saya, Pak. Setiap baris kode adalah langkah menuju masa depan yang cerdas. Baik. Ya, baik, terima kasih telah memberikan kata-kata informatika hari ini. Cukup menarik dan memotivasi kita untuk belajar informatika lebih lanjut ya. Oke. Pertanyaannya, apakah ada yang masih ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Ya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Iya, betul ya. Betul. Teknologi dari tahun ke tahun. Lebih spesifik ada yang bisa memberitahu? Ya, hari ini. Kita membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang otomasi industri. Otomasi industri. Jadi ada perkembangan revolusi industri yang sudah kita bahas. Jadi mulai revolusi industri pertama sampai ke sekarang berapa ya revolusi industri ya? 5.0. 5.0 itu tentang IoT, tentang otomasi menggunakan media internet ya. Ya, betul sekali Arif. Jadi kita membahas tadi juga kita membahas perkembangan teknologi dari revolusi industri dan sampai sekarang perkembangan IoT. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Kalau sekarang ini sedang kontekstual atau istilahnya trending ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kalian rasakan saat ini, apa yang lagi populer? Robot. Ya, ada yang bilang robot sama AI ya kan? Yuk. Ya, betul sekali. Di Cina kemarin itu ada muncul di NDP-nya Pak Nuhoni, itu Cina sudah punya robot yang dijalankan oleh AI. Jadi robotnya sudah otonom, bisa memberikan keputusan sendiri. Dia mau jalan kemana, mau melakukan apa, di pinggir jalan sudah di training, sudah diuji coba di pinggir jalan. Robotnya itu digerakkan oleh AI. Sepakat ya? Sepakat. Apa sepakat apa? AI. Trending sekarang untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah AI. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam bidang apa AI itu dimanfaatkan? Ya kan? Menurut saya AI itu bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Iya, contohnya?
Nah, sekolah itu kan juga bisa pakai AI. Kalau mungkin pertanyaan yang sulit juga bisa tanya di AI. Oh, Kita iya. mendapatkan jawaban secara Cepat, ya. Terus ada bidang lain selain pendidikan? bidang industri, Pak. Bidang industri. Bagus. Ada yang menambahkan? Tanya Pak. Pertanian, betul. Oke. Pertanyaannya, siapa yang sudah memanfaatkan AI dalam mengerjakan tugas sehari-hari kalian? Aran? Oh, sudah semua ini. Ya. Browsing. Oh ya, generate image. Belum sudah generate image? Sudah pernah generate image kalian? Ya, karena hari ini Pak Nuhoni akan menjadwalkan atau akan memberikan kegiatan kalian untuk generate image. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita lanjut. Mengerjakan soal, ya kan? Mencari jawaban. Justru sekarang trendingnya juga browsing tidak menggunakan browser lagi tapi pakai AI, itu lebih spesifik ya. Kalian sudah bagus sekali untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa kontekstual atau trending kita saat ini AI, dan AI itu bisa dimanfaatkan sebagai bidang. Tapi masalahnya mungkin kalian spesifik hanya satu bidang, yaitu bidang pendidikan, yaitu membantu tugas kalian dalam hal akademik gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab bidang pertanian, bidang industri, ada bidang kesehatan dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bidang-bidang yang lain, ya kan? Nah, untuk itu nanti Pak Nuhoni minta tolong, silakan mengeksplorasi pemanfaatan AI semuanya. Jadi buatkan Pak Nuhoni peta konsep pemanfaatan AI di berbagai bidang. Oke, mau tugas ini mau dikerjakan kelompok atau individu? Kelompoknya mau ditentukan Pak Nuhoni atau bikin sendiri? Ditentukan ya, oke ya. Baik, kita bentuk kelompok, jumlah siswanya 30. Nah, berarti ada 6 kelompok. Yakin ya, ditentukan Pak Nuhoni ya? Silakan berhitung 1 sampai 6 dan diulangi 1 sampai 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Sudah berhitung 1 sampai 6. Silakan 1 sampai 6 itu adalah nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yuk, silakan berkumpul sesuai dengan nomornya masing-masing. Silakan sekarang berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Baik, sudah berkumpul sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 1, situ. Kelompok 2, 2. Kelompok 3, 4, 5, 6. Nah, dua kalian saya ulangi lagi, buatkan peta konsep ya tentang pemanfaatan AI di berbagai bidang. Oke. Nah, pembuatan peta konsep ini silakan menggunakan AI, memanfaatkan AI. Jadi kalian nggak harus pikir kerangka konsepnya, termasuk generate peta konsepnya nggak harus manual, kan bisa menggunakan AI gitu ya. Pak, Ya. saya izin bertanya, ini tuh terus peta konsepnya ditentukan Pak Nuhoni atau milih sendiri? Peta konsepnya akan sesuai generatan AI. Maksudnya apa? AI-nya apa gitu kan? Iya. Oh ya, AI-nya kalian bebas mengeksplorasi. Kalian biasanya pakai apa kalau AI-nya? Canva bisa. Canva itu ada AI-nya ya. Terus untuk peta konsepnya pakai apa? ChatGPT boleh, pakai GPT boleh. Jadi serah kalian, bebas. Ya Pak. Nanti saat presentasi kalian jelaskan bagaimana cara generate-nya, gitu ya. Bisa? Cara generate-nya pakai apa? Prompt-nya harus tepat, oke? Baik, ada pertanyaan lagi? Yuk, sudah jelas? Ya, Silakan berdiskusi, silakan membuat produk sebuah peta konsep. Siap, pemanfaatan AI di berbagai bidang. Silakan. Yo, ayo.
Baik, dari yang Pak Noni amati, setiap kelompok sepertinya sudah siap, sudah selesai untuk pengerjaan tugas peta konsep pemanfaatan AI di berbagai bidang ya. Apakah ada yang belum selesai? Sudah ya. Coba kita data dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 membahas bidang apa? Pendidikan, bidang pendidikan. Kelompok 2? Apa? Pendidikan juga. Wah, sama ini ya. Kelompok 3? E-commerce atau industri? E-commerce atau industri. Kelompok 4? Pariwisata. Wah, menarik ini ya kalau pariwisata ya. Yuk. Kelompok 5? Pertanian. Wah, ini juga ya. Cocok dengan negara kita, negara agraris ya. Kelompok 6? Pendidikan lagi. Ada 3 bidang pendidikan yang dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 6. Nanti kita lihat semenarik apa sih, gitu ya. Mungkin kalian ada yang belum tahu kalau AI itu sebenarnya selain menjalankan tugas itu bisa untuk apa saja, gitu kan. Ya, barangkali ada hal baru yang mungkin bisa kalian manfaatkan, ya. Oke, kemudian setelah kegiatan ini, Pak Noni akan mempost di Classroom. Di Classroom sudah gabung di Classroom semua kan? Sudah. Di Classroom kelas ini, di pelajaran informatika yang ada Pak Noni. Silakan nanti hasil produknya berupa JPG plus link. Kalau memang ada link online-nya, kalau nama kan bisa link ya kan? Itu silakan dikumpulkan di tugas tersebut. Tidak perlu setiap orang mengumpulkan, tetapi perwakilan kelompok silakan ditulis nama kelompoknya di situ ya. Jelas ya. Setelah ini kita presentasi, nanti setelah selesai pembelajaran akan saya post baru tugas baru di Classroom di tempat ini. Jelas ya. Baik, kita akan mulai presentasi kelompok. Ye, kelompok pertama yaitu dari bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Rasyid Sarabari dari absen 23. Saya Rani Agustin dari absen 27. Saya Gilang absen 11. Saya Februari absen 21. Saya Teri Satyansa absen 11. Nah, di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan AI di bidang pertanian. Sebelum kami membahas ini, pertama kami diskusi dulu apa yang harus kita tentukan pada topik ini. Ya, ternyata kami semua setuju tentang topik yaitu di bidang pertanian. Setelah itu kami menggunakan chat GPT untuk generate ide-idenya dan juga strukturnya. Setelah itu kami beralih kepada aplikasi Canva untuk mengenerate gambarnya. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa dilihat. Untuk pada bidang pertama, AI itu dapat dimanfaatkan dalam deteksi penyakit. AI dapat menganalisa gambar, daun, batang, ataupun buah untuk mendeteksi penyakit apa yang sedang dialami oleh tumbuhan tersebut. Seperti contohnya kita ambil yaitu aplikasi seperti Plantix ataupun Plant Village yang menggunakan kamera portrait
untuk mendiagnosis penyakit tanaman berdasarkan foto daun yang diunggah pada platform tersebut. Jadi mengerti teman-teman? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan yang kedua yaitu drone yang dilengkapi kamera dan AI dapat memetakan kondisi lahan, kelembapan tanah, hingga tingkat kesuburan tanaman. Contohnya drone CI Abras yang digunakan untuk pemetaan sawah dan pendeteksian area yang membutuhkan perawatan khusus. Dan selanjutnya yaitu prediksi panen. Baik, terima kasih presentasi dan diskusi yang menarik. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, kalian sepertinya sangat tertarik dengan materi kita hari ini dan sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang bisa membantu Pak Nuhoni memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Pak. Ya, orang. Tadi kita belajar tentang pemanfaatan AI di berbagai bidang. Ya. Terutama ada dalam bidang pendidikan, Ya, betul. bidang industri, kemudian ada bidang pariwisata. Ya. Nah, yang terpenting itu ada di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan AI tidak hanya dibuat untuk menjawab soal pertanyaan, Ya. tetapi juga bisa membantu kita untuk mengatur jadwal. Ya. Kemudian banyak hal lain yang bisa kita gunakan dalam pemanfaatan AI di berbagai bidang pendidikan, tentunya dengan yang positif. Oke. AI itu bisa bantu kehidupan kalian ya. Apa pesannya Aurel terakhir gunakan dalam hal yang positif. Baik, terima kasih. Itu yang terakhir, adakah yang bisa memberikan kesan pembelajaran hari ini? Ya, Pep. Pesan pembelajaran kayak kita kan biasanya gunain AI buat ngerjain tugas, terus buat bantu-bantu sekolah aja kan. Tapi di pembelajaran kali ini tuh kita dapat banyak pelajaran penggunaan AI selain di bidang pendidikan. Lalu kita tidak boleh ketinggalan zaman juga sih Pak, pemanfaatan AI. Oh iya, terima kasih teman-teman. Ya kan, kita belajar informatika, belajar komputer itu tidak stagnan. Jadi pembelajaran 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sudah sangat berbeda dengan sekarang. Apalagi kontekstual seperti yang dibilang Amel tadi bahwa AI sekarang sedang trending. Kalau kita tidak ikut belajar, tidak ikut memanfaatkan, ya kita akan ketinggalan. Jadi informatika itu enaknya belajar informatika itu tidak ada berhentinya. Setiap waktu ada perubahan, kita harus ikut mempelajarinya lebih lanjut. Dan yang terpenting, yang dikatakan Aurel, memanfaatkan AI banyak sekali. Terima kasih atas hari ini. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi selanjutnya. Siapkan masih di pemanfaatan AI dalam bab atau modul informatika sekarang dan masa depan, yaitu tentang pemanfaatan AI dalam berbagai bidang. Persiapan itu sesuai dengan materi yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, terus jangan lupa nanti di classroom ada tugas yang kalian kumpulkan, cukup 1 orang saja yang mengumpulkan. Ya, jadi ada 6 orang, masing-masing 1 kelompok, disertakan nama kelompoknya. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Sebelum kita mengakhiri, silakan dipimpin doa lagi. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran informatika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya pimpin berdoa mulai. Terima kasih. 12-9 luar biasa. Hari ini saya senang bertemu dengan kalian, semoga kalian senang bertemu dengan saya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.